sudah beberapa kali saya lakukan, saya kebetulan memilih topiknya tuh game edukasi. Jadi pembuatan game cuma ke arah edukasi. Dan saya hubungkan juga ke pengabdian kepada masyarakatnya dengan cara memberikan pelatihan perancangan game edukasi ke guru-guru di sekolah dasar. Game edukasi itu kan permainan ya, sebenarnya permainan cuma dalam bentuk digital. Ya karena anak-anak sekarang memang lahirnya di era informasi, di zaman digital, jadi saya berpikir lebih baik proses pembelajaran dihubungkan dengan game. Jadi saya memilih game edukasi ya. Jadi ini permainan digital yang memang dirancang untuk hiburan cuma sekaligus ada edukasinya di situ. Itu artinya dan tujuannya gitu. Kenapa saya memilih topiknya dalam penelitian dan pengabdian itu game edukasi. Pembuatan game edukasi itu beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Ya tergantung kita memilih game edukasi berhubungan dengan pelajaran apa gitu. Misalnya sudah memilih satu topik, ya disesuaikan dengan kurikulumnya, itu aspek pertama. Setelah sesuai dengan kurikulumnya, kita juga harus tahu karakteristik siswanya gitu. Ya, kebetulan kalau siswa SD dalam memilih game mungkin mereka akan melihat dalam istilah komputer user interface-nya dan user experience-nya gitu. Jadi tampilan gamenya seperti apa, cara permainannya bagaimana. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya gamenya tuh jangan terlalu sulit untuk dimainkan gitu. Karena kalau terlalu sulit juga males mainnya. Tapi kalau terlalu mudah pun nggak ada tantangannya. Ya. Jadi kita harus, ya namanya penelitian ya, kita penelitian dulu. Nanti kita lihat seperti apa, kemudian kita desain ya, sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Ya, berdasarkan observasi, ya, wawancara juga. Ya seperti itu biasanya Mbak dalam penelitian. Tantangan utamanya ya keterbatasan dalam pemahaman teknologi informasi dan komunikasi. Ya mungkin karena mereka terbiasa atau sudah nyaman lah dengan metode pembelajaran yang konvensional. Jadi untuk mempelajari hal yang baru ya sedikit menantang lah. Kemudian ya selain pemahaman dan kompetensi dalam bidang IT tersebut juga keterbatasan waktu. Karena kalau kita memberikan pelatihan kan berarti setelah jam mereka mengajar kan. Padahal masing-masing orang kan punya berbagai keperluan kan. Kita harus bisa menyesuaikan waktunya gitu dengan pihak sekolah gitu. Ya maksimal 2 jam lah biasanya kita mengadakan pelatihan di sekolah. Jadi problemnya itu Mbak, terutama keterbatasan waktu itu.